Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah SWT dirinya menjadi baik, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya untuk memahami agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini, maka yang ingin saya sampaikan adalah siapa sebenarnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Minimal ada dua orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa setiap harinya itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita, memberikan kepada kita ada akal dan ada nafsu. Ketika nafsu mendominasi akal kita, maka pekerjaan kita, maka aktivitas kita, maka cenderung sifatnya adalah keduniaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surat yang kedua, yaitu Al-Baqarah ayat 222. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia ada akal dan ada nafsu. Kalau nafsu kita cenderung mendominasi daripada akal kita, maka aktivitas kita, pekerjaan kita, maka cenderung sifatnya akan keduniaan. Kalau kita sudah mencintai, kalau kita sudah menginginkan kehidupan dunia, tentunya pasti ada kesalahan-kesalahan yang kita laksanakan atau ada dosa-dosa yang kita kerjakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita. Walaupun kita mencintai dunia, maka Allah memberikan jalan kepada kita agar kita mencintai akhirat kita juga, yaitu dengan jalan bertobat atas dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta sekali kepada hamba-hambanya. Begitu banyak kesalahan yang kita lakukan, mungkin banyak maksiat yang kita lakukan, mungkin banyak dosa yang pernah kita lakukan. Kalau dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita malu melihat dosa yang pernah kita lakukan. Tetapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat aib yang pernah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, mungkin kita pernah berbuat syirik kepada Allah, mungkin kita pernah durhaka kepada kedua orang tua kita. Begitu banyak mungkin maksiat yang pernah kita lakukan. Kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tobat kita, saya yakin dan percaya, maka tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang membunuh 100 orang, kemudian perbuatan maksiatnya jauh lebih banyak ketimbang mungkin kita yang melaksanakan. Maksiatnya tidak ketolongan.
Tetapi suatu saat dia timbul ada rasa yaitu ingin bertobat, ingin memperbaiki dirinya. Kemudian dia bertanya kepada seorang syekh, "Syekh, apa jalan saya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingin saya perbaiki diri saya sendiri ini." Maka syekh menjawab, "Sebenarnya kamu bukan tidak bisa menjadi orang yang baik, tapi karena lingkungan kamulah yang membuat kamu menjadi buruk. Maka saya perintahkan kamu untuk berangkat, yaitu ke kampung sebelah, dan jumpai syekh di sana, belajar kamu di sana." Ternyata dia berangkat, belum sampai tujuan, ternyata Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, kematian menjemputnya. Kemudian informasi dari langit, dakhala jannah, orang yang tadi itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah merupakan salah satu, yaitu asbabun nuzul dari ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 100. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "May yakhruju min baiti muhajiran ila Allahi war rasul, summa yudrikul maut, faqad waqa'a ajr Allah." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, barang siapa yang memperbaiki dirinya, barang siapa yang ingin memperbaiki dirinya, kemudian di perjalanan dia meninggal dunia, di perjalanan kematian menjemputnya, faqad waqa'a ajr Allah, maka dia akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat sayangnya Allah kepada kita. Dari ayat ini jelas, begitu banyak pun dosa yang pernah kita lakukan, maka dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT minimal ada 5. Berhubung karena waktu kita terbatas, maka pada sesi yang pertama ini cukup 1 yang saya sampaikan. Pada pertemuan berikutnya nanti akan saya sampaikan apa yang kedua yang dicintai pada Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita, sehingga ke depan marilah kita untuk memperbanyak yaitu taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.